Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mereview atau mengulas soal-soal yang akan diberikan atau dipelajari dalam PAS, penilaian akhir sekolah semester ganjil. Sebelum kita memulai mengulas atau membahas penilaian akhir sekolah, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan hati, pikiran untuk menerima pelajaran yang akan kita bahas ini. Pembahasan penilaian akhir sekolah atau PAS semester ganjil untuk kelas 11 akan Ibu bahas. Contoh soalnya adalah 1. Kalimat pembuka pidato yang baik adalah A. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya haturkan terima kasih atas kehadirannya. B. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. C. Hadirin yang terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. D. Para hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. E. Saudara-saudara sekalian, kami haturkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Jawabannya adalah yang D, karena di situ kata-kata yang jamak tidak diulang. Para hadirin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran. Kalau yang lain, saudara-saudara itu udah menyatakan banyak tapi diulang 2 kali. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara bersih desa yang diadakan pada hari Minggu pagi ini. Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian A. Pembukaan, B. Penutupan, C. Isi, D. Akhir, E. Kesimpulan. Jawabannya adalah yang A. Pembukaan. Karena di situ baru mencerminkan tema yang akan dibicarakan, yaitu bersih desa. Belum masuk ke isi pidato. 3. Pukul 8 pagi kami menghadiri suatu pertemuan. Dalam pertemuan itu A memberikan ceramah selama 2 jam. Para pendengar tertib dan sekali-kali tertawa. Pada pukul 10.30 B memberikan ceramah. Pendengarnya banyak yang mengantuk dan ada beberapa orang yang meninggalkan ruangan. Situasi seperti dalam ilustrasi tersebut terjadi karena A. Waktu A berceramah hari masih pagi. B. Waktu B berceramah hari sudah siang. C. Ceramah A diselingi lelucon. D. Dalam ceramahnya B tidak dapat melucu. E. Cara A berceramah lebih menarik daripada cara B. Dari ilustrasi di atas sudah terlihat ya bahwa Ustadz yang berceramah, yaitu yang A, berceramahnya lebih menarik daripada cara B karena dia menyelingi dengan humor atau lelucon. 4. Berikut yang tidak termasuk contoh buku non-fiksi adalah A. Hidup sehat bersama tanaman tradisional. B. Kehidupan tradisional pada zaman modern. C. Pengakuan terhadap laut sebagai bagian dari wilayah Indonesia. D. Manusia dan lelaki tua. E. Manusia-manusia sehat yang sakit. Yang ditanyakan di nomor 4 adalah
yang tidak termasuk contoh buku non-fiksi. Kalau non-fiksi itu kan berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, yang ini yang tidak termasuk contoh non-fiksi adalah hidup sehat bersama tanaman tradisional. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 5. Hal-hal yang dapat diperoleh setelah membaca buku laut sebagai gelanggang hidup manusia adalah A. Pengetahuan tentang manfaat laut bagi manusia. B. Kesadaran terhadap laut. Kesadaran tentang pentingnya hidup dalam kehidupan. C. Pengakuan terhadap laut sebagai bagian dari wilayah Indonesia. D. Wawasan tentang gelanggang hidup manusia. E. Nilai-nilai laut sebagai tempat hidup manusia. Jadi hal-hal yang dapat diperoleh setelah membaca buku laut sebagai gelanggang hidup manusia adalah A. Pengetahuan tentang manfaat laut bagi manusia. Itu jawabannya yang A. Ya. Kalau yang lain itu misalnya B. Kesadaran tentang pentingnya hidup dan kehidupan, tidak termasuk kepada kehidupan kelautan ya. C. Pengakuan terhadap laut sebagai bagian dari wilayah Indonesia adalah bagian dari pengetahuan tentang manfaat laut. Wawasan tentang gelanggang hidup manusia sama. E. Nilai-nilai laut sebagai tempat hidup manusia. Juga ini masuk ke dalam manfaat laut bagi manusia. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6 dan nomor 7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal-soal nomor 6 dan 7. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membahas perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. 1. Manusia terdiri atas jasmani dan rohani. 2. Jika keduanya berpisah, seseorang tidak dikatakan manusia hidup lagi. Baik jasmani maupun rohani, keduanya membutuhkan makanan dan keduanya akan merasakan sakit dan sehat. 4. Makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi. Sedangkan makanan rohani yaitu spiritual atau mental. 5. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jawabannya yang nomor 6 adalah pertanyaannya, isu di dalam cuplikan tersebut dinyatakan dalam kalimat nomor 4 ya. Isunya yaitu makanan jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi. Sedangkan makanan rohani yaitu spiritual atau mental. Jadi jawabannya adalah yang D, nomor 4. Kalimat nomor 4. 7. Kata-kata persuasif ya terdapat dalam kalimat nomor, itu persuasif itu ajakan ya. Nah, di sini yang ajakan adalah nomor 5. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi jawabannya adalah yang E, nomor 5. 8. Butir yang harus diletakkan sebagai definisi umum dalam catatan isi buku tentang komunikasi adalah A. Pengetahuan komunikasi. B. Fungsi komunikasi. C. Proses komunikasi. D. Jenis-jenis komunikasi. E. Unsur-unsur komunikasi. Yang nomor 8 jawabannya adalah butir yang harus diletakkan sebagai definisi umum dalam catatan isi buku adalah fungsi komunikasi. Jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Penulis dalam buku Menciptakan Keseimbangan ini mengatakan bahwa anak-anak dan generasi muda zaman modern berhadapan dengan kekacauan nilai dan dalam masyarakat. Nilai kerap kali disamakan dengan harga, baru keuntungan. Selain itu, nilai sosial pribadi seseorang sering diukur dengan kemampuan membeli dan mendapatkan kementerengan, maksudnya kemewahan ya. Masalah yang diulas dalam panggalan teks tersebut terkait dengan A.
A. Masalah yang dihadapi anak-anak dewasa ini. B. Sistem nilai yang diukur dengan harga dan keuntungan. C. Harga dan keuntungan menjadi faktor penting dalam menentukan nilai. D. Nilai sosial ditentukan oleh kemampuan membeli. E. Kebobrokan sistem nilai masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Sistem nilai yang diukur dengan harga dan keuntungan. Nomor 10. Apabila kita mengulas sebuah buku yang menjadi materinya adalah A. Jenis buku, ulasan ya kalau kita mengulas buku ya. Jenis buku, keunggulan atau kelemahan buku, dan nilai buku. B. Harga buku, kelemahan buku, dan judul buku. C. Ukuran buku, nilai buku, jenis buku, pengarang buku. D. Keunggulan buku, jenis buku, pengarang buku. E. Isi buku, ilustrasi, dan manfaat buku. Jawabannya adalah yang A. Jenis buku, keunggulan atau kelemahan buku, dan nilai buku. Kita lanjutkan dengan nomor 11. Buku panduan keluarga memilih dan menggunakan obat karya Rahayu Widodo SSI APT apoteker berisi tentang pengenalan obat, prinsip-prinsip dasar memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri, dan aspek sosialnya. Buku ini menjadi panduan yang jelas, ringkas, dan dilengkapi dengan arti istilah media. Kalimat resensi yang menyatakan pendapat tentang keunggulan sesuai dengan data tersebut adalah A. Ayu Widodo menulis buku tentang bagaimana memilih dan menggunakan obat untuk diri sendiri. Buku ini dilengkapi dengan daftar istilah beserta artinya. B. Penulis yang seorang apoteker menyampaikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Juga melengkapi buku ini dengan istilah medis. Yang C. Buku panduan keluarga memilih dan menggunakan obat disajikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi belum semua istilah-istilah medis disertai artinya. Buku ini ditulis oleh seorang apoteker. D. Telah hadir sebuah buku panduan bagaimana memilih dan menggunakan obat yang ditulis oleh seorang dokter dengan bahasa yang mudah dipahami dan ada daftar istilah medis. E. Daftar arti istilah medis. Penjelasan mengenai istilah-istilah medis dalam buku panduan ini memudahkan pembaca dalam memahami isi buku apabila penulisnya adalah dokter yang berpengalaman. Jawabannya adalah yang C. Buku panduan keluarga memilih dan menggunakan obat disajikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi belum semua istilah-istilah medis disertai artinya. Buku ini ditulis oleh seorang apoteker, bukan seorang dokter. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Kalimat pembuka ceramah yang sesuai sebagai ketua Karang Taruna adalah 12. Kalimat pembuka ceramah yang sesuai sebagai ketua Karang Taruna adalah A. Yang terhormat Ibu, Bapak, dan adik-adik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Pengasih. B. Saudara-saudara, pada kesempatan ini izinkanlah saya mengemukakan beberapa hal mengenai isu terkini. C. Teman-teman silahkan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan pembagian tadi. D. Baiklah, akan segera kita bahas permasalahan yang ada hubungan dengan isu terkini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang terhormat, nantikan acara yang akan segera dilaksanakan. Pada soal nomor 12 ini, kata yang baku adalah yang A. Yang terhormat Ibu, Bapak, dan adik-adik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Pengasih. Kalau B sampai E, tidak baku. Banyak kata-kata yang diulang-ulang,
walaupun itu katanya sudah jamak. 13. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita renungkan kembali baik-baik mengenai makna Sumpah Pemuda. Topik pidato tersebut adalah A. Peringatan Sumpah Pemuda, B. Mengenang ikrar Sumpah Pemuda, C. Merenungkan ikrar Sumpah Pemuda, D. Pernyataan ikrar pemuda terjadi tahun 1928. Jawabannya adalah yang A. Peringatan Sumpah Pemuda. 14. Kalimat yang bersifat persuasif dalam cuplikan tersebut adalah, persuasif itu adalah ajakan ya. A. Hadirin yang saya hormati. B. Mari kita renungkan kembali makna Sumpah Pemuda. C. Puji dan syukur kita panjatkan. D. Pernyataan ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda. E. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari bersejarah. Jawabannya adalah yang B, karena persuasif itu ajakan, biasanya menggunakan kata ayo, mari ya. Nah, mari kita renungkan kembali makna Sumpah Pemuda yang B. 15. Fatimah mencatat identitas buku itu dengan cermat. Dalam teknik NSQ 3R, kegiatan yang dilakukan Fatimah termasuk tahap apa? A. Survei, B. Question, C. Read, D. Review, E. Recite. Jadi jawabannya adalah yang C. Membaca, read. 16. Kalimat yang mengungkapkan penggalan resensi buku non-fiksi adalah A. Kekuatan novel ini tidak hanya terletak pada realitas hidup tokoh Olga yang sulit diduga. B. Tidak berlebihan pula jika dikatakan bahwa buku ini sangat baik dibaca oleh orang yang terusik dengan ulah tamunya. C. Kemunculan buku ini telah memperkaya hasanah literatur bisnis khususnya bagi pengusaha konglomerat. D. Muhtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh Hajil dan Guru Isa. E. Novel ini termasuk novel serius yang tidak cukup menghibur seperti halnya dalam novel pop. Jawabannya adalah kalimat yang mengungkapkan penggalan resensi ya, yaitu Muhtar Lubis memperlihatkan sikap jiwa yang ditemukan pada diri orang-orang di masa revolusi melalui tokoh Hajil dan Guru Isa. Ini menceritakan tentang tokohnya atau unsur intrinsiknya. Jadi jawabannya adalah yang D. 17. Bacalah dengan cermat teks berikut. Membaca itu cakrawala dunia, tidak mungkin mencapai intelektualitas yang baik tanpa rajin membaca. Namun di Indonesia minat baca masyarakat masih rendah. Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2012 menjelaskan bahwa sebanyak 91,68% penduduk berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai nonton televisi dan hanya sekitar 17,66% yang suka membaca surat kabar, buku atau majalah. Konsumsi surat kabar di Indonesia dengan pembaca mempunyai rasio 1:45 orang. 1:45. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina, tingkat perbandingan sudah mencapai 1:30. Idealnya satu surat kabar dibaca oleh 10 orang atau dengan rasio 1:10. Kata baku yang tepat untuk memperbaiki yang tercetak miring di dalam paragraf tersebut adalah, yang tercetak miring adalah nonton, suka, persen. Nah, yang jawabannya A ditonton, persen disukai, B menonton, persen menyukai.
C. Tontonan presentase pakai E. Menyukai. D. Menonton presentase pakai E. Menyukai. E. Menonton presentase disukai. Jawabannya adalah yang B. Menonton menyukai. 18. Internet merupakan jaringan komponen global, artinya semua pemakaian internet di seluruh dunia satu sama lain dapat saling berhubungan dengan cepat. Suatu hal yang tidak mengherankan apabila seseorang yang tidak memiliki saluran telepon di rumahnya dapat mengakses internet melalui komputer. Akan tetapi, hal ini hanya dapat dilakukan apabila orang tersebut berlangganan jaringan internet. Isi artikel di atas tentang A. Cara mengakses internet. B. Telepon dapat mengakses internet. C. Mengakses internet dapat melalui komputer. D. Internet dapat menghubungkan satu sama lain. E. Internet merupakan jaringan komputer global. Jawabannya adalah yang E kalau dilihat dari wacana atau bacaan di atas yang kita baca tadi. Jawabannya adalah yang E. Internet merupakan jaringan komputer global. Nomor 19. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, OSIS sekolah menggalakkan kegiatan GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui Paskibra, PKS, dan PMR. Sekolah mengawali kegiatan tersebut dengan ceramah. Kalimat pembuka ceramah yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Dalam rangka menggalakkan gerakan disiplin nasional, maka OSIS diharapkan dapat melaksanakan melalui kegiatan Paskibra, PMR, atau PKS. B. Untuk mengawali kegiatan ulang tahun sekolah, maka OSIS dapat memulai kegiatannya dengan memasyarakatkan gerakan disiplin nasional melalui Palang Merah Remaja. C. Gerakan disiplin nasional bukan hanya milik rakyat awam saja, melainkan juga untuk para pelajar. D. Dalam ceramah yang akan kita bahas yaitu masalah GDN yang dapat dilaksanakan oleh OSIS melalui PKS dan PMR. Kegiatan ceramah kali ini kita isi dengan menggalakkan GDN melalui OSIS. Jawabannya adalah yang C. Gerakan disiplin nasional bukan hanya milik rakyat awam saja, melainkan juga untuk para pelajar. Lanjutkan nomor 20. Kepada hadirin dipersilahkan duduk. Kalimat di atas tidak baku karena A. Terlalu pendek. B. Tidak ada kata para sebelum kata hadirin. C. Tidak ada kata untuk sebelum duduk. D. Terdapat kata kepada pada awal kalimat. E. Terdapat kata hadirin di tengah kalimat. Jawabannya adalah B, ya. Kepada para hadirin, bukan kepada hadirin dipersilahkan duduk, ya. Tidak ada kata para sebelum kata hadirin. 21. Perhatikan paragraf berikut. Inilah beberapa kiat atau cara untuk membuat status yang berkualitas di media sosial. Harap diperhatikan isi status seseorang sebenarnya menggambarkan kepribadian pemiliknya. Hal yang menarik saat ini adalah banyak perusahaan menjadikan status seseorang di media sosial sebagai daftar riwayat hidup pemiliknya. Perusahaan juga dapat mengetahui etos kerja dan karakter pemiliknya. Oleh sebab itu, sejak sekarang ini status tersebut dengan hal yang bermanfaat dan berkualitas. Kutipan tersebut menginformasikan tentang A. Manfaat status di media sosial. B. Status adalah gambaran pribadi pemiliknya. C. Status adalah riwayat hidup pemiliknya. D. Cara menjaga status di media sosial agar berkualitas. Status harus meningkatkan kualitas pemiliknya. Jawabannya adalah yang B. Status adalah gambaran pribadi pemiliknya. 22. Cermati teks prosedur berikut. Proses pembuatan nata de coco. 1. Saringlah air kelapa menggunakan saringan halus. Ini untuk menghilangkan pecahan tempurung, serat sabut atau kotoran lainnya. Panaskan air kelapa tadi selama 30 menit. 3. Selama pemanasan berlangsung, masukkan bahan tambahan lainnya. 4. Sebelum pemanasan selesai, tambahkan asam cuka hingga mencapai pH tertentu. 5.
Pemanasan harus berhenti jika sudah mencapai pH yang dimaksud. Kelompok kata kerja imperatif adalah A. Saringan, pemanasan, berhenti. B. Tambahkan, panaskan, masukkan. C. Mencapai, berlangsung, menghilangkan. D. Saringan, berlangsung, mencapai. E. Pemanasan, masukkan. 3. Masukkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Tambahkan, panaskan, sama masukkan. Karena kata kerja imperatif itu adalah kata kerja perintah. 23. Perhatikan kutipan drama di bawah ini. Santo, Budi, ada apa Bud? Tumben sore-sore kemari. Budi, toh ada waktu nggak? Minta ajarin melukis di atas kanvas dengan cat minyak di atas kanvas. Sato, melukis di atas kanvas itu mengasihkan Bud. Teknik yang digunakan untuk melukis di kanvas dengan cat minyak juga gak sulit kok. Hanya butuh kesabaran dan ketelatenan, walau dibutuhkan keberanian dalam aplikasi warna tertentu. Masa sih kelihatannya sulit, jadi tambah penasaran nih. Saya sudah siapkan semua peralatannya nih. Kuas, palet, pensil, gambar, penghapus, cat minyak. Udah semua kan atau ada yang Santo? Udah semua kok. Nah, pertama kamu coba gambar dulu sketsanya di kanvas. Jangan terlalu tebal, biar nanti pas dicat tidak terlalu kelihatan garis. Kalau sketsa sudah jadi, coba kamu mulai lakukan campuran warna. Ada teknik dalam mencampur warna. Bagian yang menunjukkan tujuan prosedur kompleks ada pada yang A, B, C, D atau E. Yang E yaitu udah semua kok. Nah, pertama, itu langkah-langkahnya ya. Kamu coba gambar dulu sketsanya di kanvas. Jangan terlalu tebal biar nanti pas dicat tidak terlalu kelihatan garis. Kalau sketsa sudah jadi, coba kamu mulai lakukan campuran warna. Ada teknik dalam mencampur warna. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 24. Kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur adalah kalimat A. Imperatif, B. Interrogatif, C. Baku tanya, dan kalimat menyuruh. Nah, jadi imperatif adalah kalimat perintah yang A ya. Nomor 25. Cermati teks berikut. Batang pisang dikerat cukup dalam, kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. Caranya sudah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandanya pisang jangan sampai membentur tanah agar tidak rusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. Kutipan tersebut merupakan bagian dari A. Cara memanen buah pisang, B. Cara memanfaatkan buah pisang, C. Tanda-tanda buah pisang siap panen, buah pisang sebagai bahan keripik pisang, manfaat buah pisang selain sebagai buah meja. Jawabannya adalah yang A. Cara memanen buah pisang. Bacalah teks prosedur berikut. Daun cincau disiapkan di ember, lalu disiram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun tidak diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang A. Pemilihan bahan pembuatan cincau, B. Bahan-bahan pembuatan cincau, C. Salah satu langkah pembuatan cincau, D. Perlengkapan untuk pembuatan cincau, E. Manfaat ekonomi pembuatan cincau. Itulah soal-soal yang kita bahas di penilaian akhir sekolah bagian yang pertama.